HP Samsung terbaru selalu menarik banyak perhatian. Di tahun 2024, Samsung memang banyak mengeluarkan seri HP baru. Mulai dari segmen pemula atau low-end, sampai kelas high-end. HP terbaru Samsung Galaxy juga ditenagai chipset keluaran terbaru yang punya performa lebih baik dan efisien. Berikut ini daftar harga HP Samsung terbaru di bulan ini. Samsung Galaxy Z Fold 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya, Galaxy Z Fold 5. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy AI bawaan yang lebih canggih. Samsung Galaxy Z Fold 6 juga dibekali skema engsel anyar, chipset lebih baru, serta pembaruan sistem operasi Android sebanyak 7 generasi. Untuk mendukung seluruh performa Galaxy AI, produktivitas, dan lainnya, Galaxy Z Fold 6 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Embel-embel for Galaxy tersebut menandai bahwa chipset terkuat Qualcomm ini didesain khusus untuk seri Galaxy Z Fold 6. Misalnya, membawa peningkatan NPU untuk pemrosesan AI yang efisien. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ini juga dibenamkan di trio Galaxy S24 series. Untuk layar, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X 7,6 inci dengan resolusi QXGA, Adaptive Refresh Rate 1 hingga 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits, kerapatan piksel 374 ppi. Sementara layar sekunder alias cover screen-nya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X 6,3 inci dengan resolusi HD+, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat 3 kamera di bagian belakang, kamera utama 50 megapiksel dengan autofocus, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor octa-core dan GPU Mali G57MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120 Hz khas Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. 3 kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5 megapiksel. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD. Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120 Hz, tingkat kecerahan 1000 nits dan Vision Booster. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120 Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200 megapiksel.
Kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel zoom, dan kamera telefoto 50 megapiksel. Mengawali tahun 2024, Samsung memperkenalkan HP seri Galaxy A terbaru yakni Galaxy A25 5G. Ponsel kelas menengah ini menjadi ponsel pertama yang membawa desain seri A baru di tahun ini. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi FHD. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy A15 5G mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Samsung Galaxy A15 5G mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Memiliki HP berkualitas baik di kelas harga mid-range bisa jadi merupakan impian sejumlah orang. Di antara HP kelas menengah yang berseliweran di pasar Indonesia, ada Samsung Galaxy M50 45G. Yang cukup menonjol berkat baterai yang besar dan layar yang memukau. Smartphone yang memasuki rentang harga 6 jutaan ini hadir dengan baterai 6000 mAh, layar Super AMOLED Plus berukuran besar, serta kinerja Exynos yang cukup memadai untuk aktivitas berat. Di dalam cangkang bodi Samsung Galaxy M54, tersemat SoC kencang bernama Exynos 1380. Ini merupakan SoC yang juga digunakan Samsung Galaxy A50 45G. Chipset buatan Samsung tersebut berjalan pada fabrikasi 5 nanometer, dan menjadi penerus bagi Exynos 1280 yang mengotaki Samsung Galaxy M30 45G. Urusan fotografi, Samsung memang tidak ada lawan. Bagaimana tidak? Galaxy M50 45G sudah disematkan dengan sensor utama 108 megapiksel yang dilengkapi Optical Image Stabilization. Samsung mempertahankan gaya minimalis pada desain bodi Galaxy A05s. Pada bagian belakang sang ponsel, lensa kamera dibiarkan nongol tanpa adanya modul. Hal ini mirip seperti pendahulunya, Galaxy A04s. Namun, Galaxy A05s kini mengikuti desain yang telah lebih dahulu dicerminkan Galaxy S23 5G, Galaxy A54, dan Galaxy A24. Adalah penutup belakang dengan tepian rata alias flat, serta frame yang sedikit melengkung. Kesan tegas dan elegan tercipta berkat sisi belakang yang flat. Sementara frame yang melengkung dapat menjaga kenyamanan genggam pengguna. Snapdragon 680 dari Qualcomm adalah SoC yang menarik. Lebih-lebih jika dipasang di HP dengan harga tak lebih dari 2,5 juta seperti Galaxy A05s. SoC ini juga lebih bagus ketimbang Exynos 850 milik Galaxy A04s. Tak hanya soal efisiensi daya, tapi juga performanya. Pasalnya, Snapdragon 680 sudah memiliki CPU dengan inti performa. Eco Z9X hadir sebagai penerus dari Eco Z7X yang sudah dipasarkan sejak April 2023 di Indonesia.
Eco Z9X resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei 2024 bersama dengan Eco Z9. Eco membuat desain dari Eco Z9X ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis. Eco Z9X menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. Eco Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Eco Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1, sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. Kemunculan Vivo X Fold 3 Pro menarik perhatian di pasar gadget Indonesia. Vivo X Fold 3 Pro membawa gebrakan baru dari seri sebelumnya sebagai produk ponsel lipat dengan segudang keunggulan. Mengutip laman resminya, Vivo X Fold 3 Pro menjadi smartphone lipat flagship pertama Vivo yang menawarkan pengalaman dan produktivitas di level lebih premium. Seri ini dirancang dengan desain ultra light dan ultra slim di industri smartphone lipat saat ini, dengan mempertahankan keunggulan performa yang ditunjang oleh ekuivalen 5700 mAh Blue Volt baterai yang powerful. Teknologi ini memungkinkan perangkat mempertahankan desain yang sangat tipis meskipun memiliki baterai yang lebih besar. Hadir dengan desain ramping, Vivo X Fold 3 Pro menawarkan pengalaman nyaman saat digenggam bagi pengguna ponsel lipat. Sejak muncul kali pertama pada 2020, Vivo X Series dikenal sebagai HP kamera sentris. Kemampuan kamera HP Vivo seri ini memang bagus, baik secara fotografi maupun videografi. Seri ini digarap secara serius oleh Vivo hingga pada 2024 dua buah ponsel muncul untuk mengisi katalog produk mereka. Adalah Vivo X100 dan Vivo X100 Pro, dua ponsel yang saya maksud. Kedua ponsel punya kemampuan kamera yang unggul lantaran mengadopsi teknologi dari produsen lensa kenamaan Zeiss. Vivo X100 dan Vivo X100 Pro merupakan duo HP pertama di dunia yang mengusung SoC Dimensity 9300 rancangan MediaTek. SoC flagship ini unik karena sama sekali tak mempunyai inti efisiensi sejati pada CPU-nya. Vivo X100 Pro memiliki baterai 5400 mAh yang besar dan kuat, menjanjikan Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Meskipun tidak cukup mencapai ketinggian stratosfer dibandingkan beberapa pesaing dalam hal waktu layar berdurasi sekitar 6,5 jam dalam pengujian kami, ini tentu saja tidak mengecewakan. Ini karena chipset MediaTek tampaknya sedikit lebih haus dibandingkan rekan-rekan Snapdragon-nya. Eco Z95G rilis secara resmi di Indonesia pada 21 Mei 2024. HP ini hadir untuk meregenerasi Eco Z75G yang telah beredar pada 2023. Masuknya Eco Z95G tentu merupakan kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya, Eco Z9 menambah opsi HP dengan performa ciamik yang harganya masuk akal. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Gen 3, SoC yang cukup mumpuni untuk jalankan game-game berat. Eco Z9 memperoleh upgrade besar di sektor layar. Ia kini memakai layar AMOLED 6,78 inci yang resolusinya 1.5K. Pendahulunya, Eco Z7, memakai layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD saja. Perlu diketahui, resolusi 1.5K membuat tampilan jadi lebih tajam dan cocok untuk menonton video. Namun, proses renderingnya jadi agak berat. Untungnya Eco juga menyediakan opsi turunkan resolusi layar ke 1080p yang cocok dipakai saat main game.
Eco Z9 juga memiliki speaker stereo sebagai pasangan yang sempurna buat layarnya. Kombinasi layar keren dan speaker stereo mampu ciptakan pengalaman yang asyik saat menonton video atau main game. Menurut kanal YouTube Lim Reviews, speaker stereo Eco Z9 bisa hasilkan suara yang cukup lantang. Eco Z9 pun dibekali 4D Game Vibration untuk menciptakan haptic feedback senyata mungkin saat pengguna bermain game. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Vivo X Series telah dikenal sebagai ponsel kamera sentris dengan kemampuan fotografi dan videografi yang mengesankan. Seri ini digarap serius oleh Vivo, dan pada tahun 2024, mereka meluncurkan dua ponsel terbaru untuk melengkapi katalog produk mereka, yaitu Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo X100 dapat dikenali dengan modul kamera belakang berbentuk sirkular yang besar. Modul ini dikelilingi oleh ring stainless dan menampung lensa kamera dengan penataan simetris. Back cover ponsel ini menggunakan kaca dengan finishing matte yang tidak mudah kotor akibat minyak atau noda sidik jari. Vivo X100 dibekali layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K. Layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz dan kecerahan puncak sampai 3000 nits saat menampilkan konten HDR. Untuk penggunaan di luar ruangan saat matahari terik, layar ini mampu mencapai kecerahan 1472 nits. Vivo X100 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan SoC Dimensity 9300 dari MediaTek. Meskipun tidak memiliki inti efisiensi, SoC ini menawarkan performa tinggi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas berat, termasuk gaming dan multitasking. Salah satu hal yang membuat Vivo V30e ini menarik adalah penggunaan desain 3D Curved Screen pada layarnya. Sebab HP ini menjadi yang pertama di Vivo VE series yang menggunakan jenis layar lengkung ini. Biasanya, layar curved ini identik dengan HP flagship karena memiliki tampilan yang premium. Selain menonjolkan keindahannya, Vivo V30e juga dibekali perlindungan yang cukup mumpuni. Misalnya pada bagian bodinya, Vivo menyematkan sertifikasi IP64. Sertifikasi ini bahkan lebih bagus ketimbang dua model lainnya yaitu Vivo V30 dan V30 Pro yang hanya dibekali IP54 saja. Vivo V30e dibekali konfigurasi dua kamera yang mirip dengan Vivo V30. Namun, hanya kamera utamanya saja yang sama yaitu 50 megapiksel. Sedangkan kamera ultrawide-nya, Vivo V30e hanya memiliki resolusi 8 megapiksel, sedangkan Vivo V30 memiliki resolusi 50 megapiksel. Sebelumnya sudah sedikit disebutkan bahwa Vivo V30e ini memiliki baterai berkapasitas 5500 mAh selain menjadi HP tertipis dengan kapasitas baterai jumbo. Vivo V30e juga menjadi HP Vivo V series dengan kapasitas baterai paling besar.